Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 sudah berada di ujung tahun. Hari ini, 31 Desember 2024, kita sudah memasuki hari ke-365. Sungguh hanya anugerah Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk melewatinya. Mari kita datang kepadanya untuk bersyukur dan membesarkan namanya. Karena hanya di dalam namanya lah kita patut puji sembah dan muliakan. Mari saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan dan membesarkan namanya. Mari kita katakan sungguh Tuhan, tiada yang lain selain daripada Engkau. Siapkanlah hatimu untuk datang kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Katakan hanya dialah satu-satunya dan tiada yang lain. Lain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, nama yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya dialah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Katakan tidak ada yang lain Tuhan selain daripada Engkau dalam hidupku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Katakan ku sembah Engkau Tuhan Allah yang perkasa di dalam hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Tinggikan namanya, besarkan namanya. Kita katakan, Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our katakan God. sekali lagi, puji namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our Mari kita God. tinggikan namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Hati kami terasa meluap oleh karena sukacita dan syukur kami atas karunia dan anugerah Tuhan. Allahku yang Maha Kuasa, ajariku bersukacita, merayakan keagungan-Mu dan kasih-Mu, dan memuliakan nama-Mu yang besar. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Terima kasih Tuhan, bersama Tuhan kami melewati sukacita dan lembah-lembah kekelaman kami. Banyak pelajaran dan pengalaman berharga telah kami ambil. Kalau kami tiba kepada penghujung tahun ini Tuhan, sungguh Tuhan, kasih setia-Mu mengiringi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah sampai kepada penghujung tahun ini. Satu anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita, yang merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita angkat tangan kita naikkan pujian kita, serta kita katakan, sungguh Tuhan, Engkau amat baik. Dia baik, teramat baik, dan sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan kebaikannya di dalam hidup kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup Kau setia Tuhan. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
lagi Kau setia dalam hidupku Tuhan. hidupku Kau Kau sungguh sangat baik dalam hidupku Tuhan. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku biarlah memuliakan Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Tuhan, sungguh Kau sangat baik dalam hidupku. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Biarlah nafasku memuliakan Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa. Mari kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesetiaannya dan pemeliharaannya setiap hari sepanjang tahun 2024 atas hidup kita. Untuk pemberiannya yang tak terlukiskan, yaitu Yesus Kristus. Untuk kedaulatannya atas segala sesuatu yang kita hadapi. Untuk kasih-Nya yang melimpah. Untuk karunia Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Bapa di surga, kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Terima kasih Tuhan, tidak sedetik pun Engkau melalaikan kami. Walaupun ada saat-saat di mana kami merasa Tuhan begitu jauh. Tuhan tidak mendengarkan keluh kesah dan doa-doa kami. Tuhan tidak mengerti isi hati kami. Sehingga segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Ada kesedihan, ada duka cita, ada kehilangan yang kami rasakan ya Tuhan. Tetapi di penghujung tahun ini biarlah kami meyakini Tuhan, bahwa semuanya itu ada di dalam kendali tangan Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mengingat saat-saat kami sedih, saat-saat kami jatuh, saat-saat kami berada di titik yang paling rendah. Tetapi kami boleh mengingat campur tangan Tuhan, kedaulatan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada kami. Menjadi penghiburan, penopang dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, di mana iman kami boleh tertaut, tertambat, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Sehingga tatkala kami boleh merasakan kasih itu Tuhan, kami juga boleh belajar melihat orang lain yang membutuhkan kasih. Kami boleh belajar Tuhan untuk membagikan kasih itu kepada mereka yang terhilang. Tuhan ampuni juga kalau kami saat ini Tuhan belum membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mungkin kami terlalu sibuk menikmati kasih Tuhan yang besar itu. Namun di penghujung tahun ini kembali kami diingatkan ya Tuhan, agar kami memberitakan kasih-Mu yang begitu besar dan limpah dalam hidup kami. Kasih yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Kasih yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Tuhan. Yang menyelamatkan kami dari jurang dosa, jurang maut kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang mengingatkan kami senantiasa Tuhan. Tatkala mungkin kami jauh daripada Tuhan. Tatkala kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus boleh mengingatkan kami. Supaya kami kembali
kembali dan kembali hanya kepada Bapa saja. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam hati kami, yang selalu menghibur, menguatkan, menyertai perjalanan kami. Di dalam suka duka, di dalam kondisi apapun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami selalu Tuhan, boleh menghitung berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelemahan, keterbatasan, keterpurukan yang mengajar kami untuk kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, keluarga, pekerjaan, sanak famili, teman-teman. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tahun kemarin kita bisa melewati semua suka duka, badai, ketenangan, pergumulan dan pengharapan, kesulitan dan tantangan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Jangan seorang pun pongah dan menyombongkan diri. Semua itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kita ini hanya debu. Kita tidak berarti apa-apa. Tetapi karena kita ini biji matanya, kita disayang dan dijagainya. Semuanya hanya anugerahnya. Untuk anugerah Tuhan yang begitu besar itulah, mari kita menyanyikannya. Hanya anugerah Tuhan bagi hidup kita. It's only by His
yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, merenungkan berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga melalui kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur nomor 24 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita sekalian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia dan kemudian menyerahkan dunia ciptaannya agar dikuasai, dirawat, dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun demikian tidak ada yang dapat kita sumbangkan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu ini adalah miliknya. Jika demikian, maka satu-satunya respon kita adalah seharusnya memberikan pujian, hormat, dan ucapan syukur kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur merupakan pengakuan bahwa segala yang kita miliki, yang kita pakai, yang kita nikmati adalah berkat Tuhan. Bahwa Dia aktif menyediakan bagi kita dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bersyukur itu meliputi segala hal Bapak Ibu. Karena jika segala yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya, maka tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang baik yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak berasal dari Dia. Seringkali Bapak Ibu kita hanya bersyukur untuk hal-hal tertentu. Misalnya pernikahan, kelahiran anak, lulus sekolah, dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang kita tidak bersyukur karena kita itu menganggap bahwa itu adalah hasil jerih payah kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu mensyukurinya. Misalnya kita mendapatkan makanan, kita bekerja keras, kita merasa itu adalah hasil jerih payah kita. Sehingga kita layak untuk menikmatinya dan lain sebagainya. Tuhan memang menciptakan, tetapi kita dipakai atau diperintahkan untuk menaklukkan dan menguasai. Nah itu adalah tugas yang diserahkan Tuhan kepada manusia. Kekeliruannya adalah anggapan bahwa kita bekerja berarti semuanya adalah hasil usaha kita semata-mata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menganggap bersyukur itu seperti hal-hal yang begitu sepele. Tetapi mari kita melihat, jika kita bersyukur, jika kita pernah bersyukur, jika kita melakukan tindakan untuk bersyukur saat ini, atau mungkin pada saat yang sudah lampau, mari kita coba melihat apa dampaknya di dalam hidup kita. Saudara, bersyukur itu mengingatkan kita akan Sang Pemberi. Ketika kita bersyukur, kita itu mengakui bahwa kita itu sudah menerima pemberian. Ada sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Setiap pemberian itu ada pemberinya. Maka bersyukur itu sekaligus menarik kita pada dua kesadaran. Tentang pemberian dan pemberinya. Ketika kita tidak bersyukur atau kita bersyukur sekedarnya, kita akan cepat berkonsentrasi pada pemberian itu sendiri. Apa yang kita terima? Apa yang diberikan kepada kita? Daripada si pemberinya, orang yang memberikannya. Saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang yang kaya akan pemberian. Atau orang-orang yang mau memberi. Tetapi di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21 di sana memperlihatkan. Ada di antara mereka yang tidak kaya di hadapan Tuhan.
Bercerita tentang seorang yang berlimpah-limpah dengan pemberian Allah. Dia diberkati dengan tanah yang subur sehingga hasilnya berkelimpahan. Apa yang terjadi dengan hasil yang berkelimpahan? Lumbung-lumbungnya harus diperbesar. Namun sayang saudara, orang ini kemudian menenggelamkan seluruh hidupnya ke dalam kelimpahan terhadap pemberian itu tanpa tertarik kepada pemberinya. Maka orang ini berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi Yesus mengatakan kepada orang ini, dia miskin di hadapan Allah. Karena dia tidak melibatkan pemberinya, tapi dia fokus kepada pemberiannya. Yang kedua, melibatkan pemberi di dalam pemberian. Saudaraku, bersyukur tidak hanya membawa kita pada kesadaran. Kalau tadi pemberiannya, lalu kepada sekarang pemberinya. Tetapi juga kepada sikap mempersilahkannya. Mempersilahkan si pemberi itu terlibat di dalam mengelola pemberiannya. Saudara, setiap pemberian Allah paradigmanya adalah segitiga seharusnya. Aku, Allah, dan pemberiannya. Saudara, umumnya kita ini adalah orang yang senang meminta dan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi kita tidak ingin Tuhan itu terlibat. Kita tidak mau mentaati aturannya. Orang yang tidak punya pekerjaan memohon pekerjaan kepada Tuhan. Yang tidak punya pacar memohon pacar, Tuhan memberikan pacar kepadanya. Yang tidak punya anak memohon agar Tuhan memberikan anak. Yang miskin minta kaya, yang lapar minta makan, yang sakit minta sehat, yang berulang tahun minta didoakan panjang umur. Tetapi mereka tidak meminta agar Tuhan memberikan hikmat dan ketaatan terhadap aturan pakainya. Saudara, akibatnya setelah mendapatkan pekerjaan, perlahan-lahan mulai beribadah di gereja itu berkurang dengan alasan sibuk dalam pekerjaan. Yang mendapatkan pacar, akhirnya memalukan nama Tuhan dengan hamil di luar nikah. Yang mendapatkan anak, tidak dapat mendidik anak dengan baik di dalam firman Tuhan. Sehingga hanya menambah persoalan di dalam masyarakat. Yang kaya justru semakin serakah dan melakukan dosa-dosa yang tadinya tidak mungkin dilakukan pada waktu dia miskin. Yang diberi umur panjang justru jatuh di dalam masa tuanya. Kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka orang-orang tua itu jatuh di dalam dosa. Yang diberi kesehatan tidak dipakai kesehatannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi untuk hawa nafsunya sendiri. Saudara, mari kita libatkan dan ikuti aturan Tuhan dalam menggunakan berkat yang Dia berikan kepada kita. Yang ketiga, menghindarkan kita dari banyak dosa. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, menghindarkan kita dari banyak dosa. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam mengelola berkat-Nya, kita hidup dalam firman-Nya, kita akan dijauhkan dari kesalahan. Jika kita benar-benar melibatkan Tuhan. Ada setidaknya 4 contoh ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pemberiannya. Yang pertama, kita bersyukur kita dihindarkan dari dosa perzinahan. Saudara, jika seorang suami bersyukur atas istri yang dia punya sekarang, maka pasti dia tidak akan menginginkan wanita lain. Karena dia sudah merasa puas, cukup, dia tidak akan selingkuh. Yang kedua, syukur itu menghindarkan pencarian rezeki yang haram. Nah, kalau kita bersyukur, kita tidak akan mengatakan syukur kepada sesuatu yang kita dapatkan dari mencuri. Kita tidak akan mengucapkan syukur dari sesuatu yang kita dapatkan karena kita merampok.
Dan yang ketiga, syukur itu menghindarkan kita dari iri hati. Bersyukur atas apa yang kita punyai. Membuat kita itu tidak membanding-bandingkan milik orang lain atau yang dipunyai orang lain. Tidak perlu karena dia sudah tahu. Cukup apa yang Tuhan berikan padaku. Syukur itu dan yang terakhir, yang keempat, menghindarkan kita dari ketamakan. Saudara, kepuasan hati bukan masalah memiliki semua yang kita inginkan. Tetapi kemampuan menikmati pemberian Tuhan dengan hati bersyukur. Sebaliknya ketamakan adalah keserakahan. Perasaan selalu kurang. Berapa banyak pun yang dia miliki, dia akan terus merasa tidak cukup. Harus lebih dan lebih dan lebih lagi. Saudara, orang tamak itu tidak mengenal puas. Matanya selalu ditujukan kepada apa yang belum dimiliki. Tanpa melihat apa yang sudah saya miliki. Apa yang sudah diberikan kepada saya. Tapi selalu melihat hal yang belum saya punya. Yang belum saya miliki. Saudara, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia memusatkan perhatian, keinginan kepada pohon yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka. Saudaraku, syukur itu membawa sukacita di dalam hidup kita. Bayangkan jika Anda memulai hari dengan menggerutu. Segala sesuatu dirasakan tidak beres. Ketika hendak mencukur jenggot, silet tumpul, dia lupa membeli yang baru. Tali sepatunya putus tatkala dia menariknya. Kancingnya lepas tatkala dia memasangnya. Kopinya terlalu panas ketika dia meminumnya. Dia menyemburkan kopi itu dan mengotori meja maupun bajunya. Dia lalu membuka pintu dan meninggalkan rumah dengan gusar. Istrinya merasa sangat jengkel mendengar gerutuannya. Lalu dia melonggok keluar jendela dan memanggil, "Sayang, kamu lupa sesuatu." Lalu dia menoleh dan berbalik. Pada saat itu kakinya terantuk dan dia mulai mengomel lagi. "Saya lupa apa?" Bentaknya kepada istrinya. "Kamu lupa membanting pintu," jawab istrinya. Dan akhirnya dia meledak lagi dan pergi dengan membanting pintu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi ketika dia akan sampai di kantornya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika setiap hari kita isi dengan bersyukur. Diisi dengan bersyukur. Pada waktu bangun pagi kita buka mata kita bersyukur. Pada waktu kita melihat ada pasangan kita, ada keluarga, ada anak-anak, ada usaha pekerjaan yang masih diberikan. Kita bersyukur. Ketika kita lakukan semuanya itu, maka pasti segala sesuatunya akan terasa berbeda. Bersyukur itu tidak berlangsung dengan sendirinya Bapak Ibu. Tetapi harus dipelajari, diusahakan. Banyak orang lebih senang tidak bersyukur dibanding dengan bersyukur. Jika semua berjalan lancar-lancar saja, lebih mudah untuk bersyukur dibandingkan ketika dalam kesulitan dan kesusahan. Saudara, kita itu selalu mahir untuk menemukan hal-hal yang tidak memuaskan di dalam setiap berkat yang kita terima. Seorang anak yang kelaparan mendapatkan makanan. Tetapi seringkali kalimat pertama yang diucapkan, "Makanan apa ini? Kok tidak enak?" Saudara mungkin atau berkata, "Biasa saja makanan ini. Pemberiannya sedikit, kenapa harus bersyukur? Pemberiannya biasa-biasa aja, kenapa harus bersyukur? Tidak seperti yang saya harapkan, kenapa harus bersyukur?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, bersyukur atas segala hal bukan soal lancar atau tidak. Tetapi kepekaan melihat berkat Tuhan yang diberikan saat lancar ataupun tidak. Saudara, mari kita coba mempraktekkan ya untuk bersyukur.
Mari kita mempraktekkan. Saudara yang melihat dirimu dalam kondisi yang sehat. Lihatlah dirimu yang dalam kondisi sehat. Tetapi lihat juga begitu banyak orang di rumah sakit. Ketika engkau masih bisa makan, bayangkan engkau makan saat ini. Ingat, ada banyak orang di luar sana yang kelaparan. Yang mengais tempat sampah. Yang mengambil sisa-sisa makanan. Ketika kita berada di dalam rumah Bapak Ibu. Hari hujan lebat. Suara petir menggelegar. Dingin merayap. Menghinggapi kulit-kulit kita. Tetapi kita di dalam rumah Bapak Ibu. Ingatlah mereka yang terlantar. Mereka yang tidur di emper-emper toko. Rumah-rumah reot di bantaran sungai. Ataupun di pekuburan-pekuburan. Mereka yang mungkin bahkan saat ini sedang mengungsi. Karena banjir bandang. Karena tanah longsor. Seorang bernama Bruno Hexpiel menuliskan sebuah karya yang begitu indah dan luar biasa. Berjudul, Maafkan Aku Bila Mengeluh. Hari ini di sebuah bus, aku melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang. Aku iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria. Kuharap aku pun sama. Tiba-tiba dia terhuyung-huyung berjalan. Dia hanya mempunyai satu kaki dan memakai tongkat kayu. Namun ketika ia lewat, ia tersenyum. Oh Tuhan, maafkan aku bila mengeluh. Aku punya dua kaki, dunia ini milikku. Aku berhenti untuk membeli bunga lili. Anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Aku berbicara dengannya. Dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat, tidaklah apa-apa. Ketika aku pergi, dia berkata, "Terima kasih, engkau begitu baik. Menyenangkan berbicara denganmu. Lihat, saya buta." Oh Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Aku punya dua mata. Dunia milikku. Lalu sementara berjalan, aku melihat seorang anak dengan bola mata biru. Dia berdiri dan melihat teman-temannya bermain. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Aku berhenti sejenak lalu berkata, "Mengapa engkau tidak bermain dengan anak yang lain?" Dia memandang ke depan tanpa bersuara. Lalu aku tahu dia tidak bisa mendengar. Oh Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Aku punya dua telinga, dunia milikku. Dengan dua kaki untuk membawa aku kemana aku mau. Dengan dua mata untuk memandang mentari terbenam. Dengan dua telinga untuk mendengar apa yang ingin ku dengar. Oh Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa bersyukur? Bukan karena pemberiannya secara materi. Namun ketika kita memiliki Yesus Kristus adalah berkat terbesar dari kasih Allah. Seperti firman yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Hanya di dalam Kristuslah kehidupan bersyukur tidak akan pernah berhenti. Ada amin Bapak Ibu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2024 telah kita lewati. Ada banyak pengalaman yang dapat kita pelajari. Ada banyak hal yang dapat kita syukuri. Hitunglah berkat-Mu. Mari kita menghitung berkat Tuhan. Maka engkau akan melihat kelimpahan yang telah diberikannya kepadamu dan kepadaku. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Mari kita memulai tahun 2025 dengan hati yang baru. Dengan hati yang terbuka. Memulai tahun itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita. Baik ketika engkau lemah, baik ketika engkau dalam lembah kekelaman, baik ketika engkau di dalam kondisi titik terendah sekalipun. Bersyukurlah karena Allah yang sudah memberikan kepadamu Yesus Kristus yang menguatkan, yang menopang, yang menolongmu melewati tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, bumi penuh dengan kasih setiamu. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi, sehingga tetap ada. Biarlah bibir kami mengucap puji-pujian syukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Syukur ini kami naikkan ya Tuhan kepadamu yang sudah menyertai kami sepanjang 2024. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan meninggalkan tahun 2024 dengan bersyukur dan bertekad melewati tahun yang baru dengan hati yang penuh syukur dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan yang akan kita lalui. Bersama Tuhan kita akan melalui tahun 2025. Darimu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa akan ku lewati semuanya. Bersamamu Engkau yang
2025. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan bersama dengan kita dan kita memegang tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan tekad kita ini bersama Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah Benar bersama. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama-Mu Bapakku ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan. Sekalipun Tuhan ada hal-hal yang melintang di dalam hidup kami, kami ingin tetap memegang-Mu Tuhan. Kami ingin mencari perkenanan-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan malam tahun baru dan menyongsong tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.